Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan April 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Scorpio, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Page of Wands di sini. Berikut ada energi dari The World Reverse. Kemudian ada di situ dan kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Oke, baik. Kemudian ada di situ. Berikutnya ada di situ. Ada ini dan kemudian ada di sini ya. Wow, jadi kalau melihat di sini tuh bisa kayak masih bingung-bingungan ya, bagaimana caranya, seperti apa harus bersikap di sini gitu ya. Jadi kayak belum pasti sebenarnya mau apa sih di hubungan kalian berdua ini. Terutama ini kebingungan ada pada dirimu gitu lah ya. Nah jadi yang salah-salah tingkah itu, yang kayak kadang-kadang ini mau juga kamu tuh jadi overthinking ya, perihal tentang si dia gitu. Nah jadi mau maju takut, mau mundur belum rela. Nah begitu modelnya. Ini bisa saja memang sebenarnya kalian pernah punya masa lalu bersama gitu ya. Apakah kalian pernah menjadi sepasang kekasih? Apakah dulu kamu berdua itu tuh pernah menikah atau kemudian pernah deket aja? Nah itu juga bisa ya. Nah tetapi kemudian di sini itu tuh kok kayaknya terbuka, seolah-olah kayak seperti terbuka lagi nih kesempatan untuk balikan, kesempatan untuk ngejalani kembali relationship ini gitu ya. Nah satu sisi seperti kayak bisa melihat ada celah terbuka, ada kesempatan datang gitu loh. Tapi ya gitu, kemudian kayak pertimbangan bisa ya, pertimbangan sampai seberapa sih besarnya kemungkinan untuk menerima hal yang baik jika hubungan ini dilanjutkan lagi. Nah hitung-hitungannya ini yang Mari lihat kayaknya belum dapet gitu loh, terutama bagi kamu belum dapet. Apakah balik sama dia itu tuh sudah benar? Apakah itu satu tindakan yang keliru misalnya? Gitu ya. Atau oke lah katakan tidak balikan, tapi keep in touch kembali. Terkoneksi kembali, terhubung lagi gitu ya. Nah, kamu bisa di satu sisi dirinya kamu rindu sama dia. Gitu, ingin koneksi lagi sama dia. Nah, tapi kamu bisa yang kayak apakah nanti kalau aku chatting dia merespon nggak ya? Apa ini nanti hanya seperti jalan untuk mempermalukan diriku sendiri gitu? Apakah nanti aku jadi kayak kelihatan tanda petik murahan, nggak punya harga diri gitu ya? Apakah aku nanti tuh mengganggu sama dia gitu ya? Nah nggak rela juga kan kalau misalnya sebatang diri ini aja yang mau kembali koneksi sementaranya si dia itu tuh sudah ndak mau. Nah, kan nggak lucu gitu ya. Menurutmu ya itu resiko besar gitu loh. Padahal peluang kesempatan boleh kamu lihat ya sudah terbuka di depan matanya kamu. Cuman apakah kesempatan ini tuh diambil? Nah ini yang kamu masih nampak-nampaknya belum tahu gitu ya. Nah beberapa kamu udah sempat seperti kayak berusaha untuk move on dari dia ya gitu. Namun yang ianya katakanlah ya kamunya sempet kayak lupa tentang dia, tapi lupanya itu tuh sebulan 2 bulan misal gitu ya. Nah setelah itu teringat lagi sama dia. Nah gitu. Atau beberapa kayak bahasanya itu tuh mungkin lebih tepat, semakin berusaha kamu untuk move on dari dia, kok jadi semakin terkunci. Jadi ada satu keadaan yang paradoks yang sedang kamu alami di sini. Gitu loh.
ya. Kamu mau menghapus dia dari memorinya kamu, ya, dalam pikiranmu, dalam perasaannya kamu. Tapi semakin kamu berusaha untuk menghapuskan tentang dia, kok semakin berseliweran dianya itu tuh di dalam kepalanya kamu, gitu ya, di dalam hatinya kamu. Nah, begitu, ya. Nah, terlebih-lebih lagi, ya kata Mari tadi kan, mungkin ya di belakangan hari ini memang nampak terbuka jalan, ya, untuk dia ngedeketin kamu atau untuk kamu ngedeketin dia. Jadi serba salah juga ya ketika ketemu sama jalan terbuka ini. Gitu. Karena ya lagi-lagi Maria bisa-bisa ya kamu juga sebenarnya nggak tahu dirimu ini tuh maunya apa, gitu loh. Ya, sebentar kayak pengen barengan, sebentar sudah tidak. Jadi kayak maju mundur nggak jelas. Ya kamunya di sini Scorpio. Kalau Mari nampak. Nah, ketika untuk beberapa ketika dia say hello sama kamu, kamu bisa seperti kayak membatu gitu ya. Kamu seperti kayak nggak butuh gitu. Nah, tapi kalau dia sudah nggak say hello lagi sama kamu, kamu nyari gitu loh. Ya, kamu resah, mana nih orangnya? Kok nggak say hello ya? Gitu. Jadi itulah, kamu blunder kalau Mari lihat di sini ya. Blunder kamu. Nah, itu. Sebentar kamu kayak menemukan alasan untuk barengan sama dia. Sebentar alasan itu kamu patahkan sendiri dengan alasan lain. Itu loh. Jadi pikiran-pikiran tentang seseorang ini ya terutama nanti 7 hingga 14 ngeganggu kamu nih. Mari lihat. Dan kadang-kadang kamu bisa ada gerak impulsifnya kamu ya. Kayak tiba-tibanya kamu seperti caper ke dia, cari perhatian. Tapi habis dari situ kamu boleh kesel sendiri sama dirimu. Ngapain lah gue kayak gitu ya. Gitu. Ngapain tadi gue warawiri ya di depan dia. Apaan sih gue konyol banget. Gitu ya. Kamu bisa menghardik dirinya kamu sendiri. Nggak tahu malu gitu ya. Kamu ngomong ke dirinya kamu sendiri. Gitu. Kamu ngeceng-cengin dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Kamu marahin dirinya kamu sendiri. Gitu. Tapi habis dari situ ya pengen lagi, pengen caper lagi. Di sana, ya. Jadi yang kak, seperti gua aja yang mau sendiri. Nah, bisa ada begitu kamu kan? Kayak pengen kamunya itu tuh, wah, kadang-kadang ya, pengen kamu kayak naklukin ini orang. Gitu. Ya itulah, energinya kamu kayak maju mundur, naik turun. Gitu. Susah untuk stabil ya. Nah di sana. Dan ya hasratnya kamu atau keadaannya kamu seperti ini yang sebentar berhasrat, sebentar tidak ke dia. Mari lihat ya cukup sudah panjang ya kamu alami. Gitu. Jadi maksudnya bukan kayak ini situasi pengalaman yang baru 1-2 minggu doang. Gitu ya. Nampaknya lebih nih, mari lihat. Ya, entah kamu sudah seperti ini 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun bahkan. Ini bisa nih. Itu loh. Jadi kayak ada rasa penasaran ada. Gitu ya. Tapi nanti kamu bisa konyol banget. Kok aku bisa penasaran sama dia. Gitu. Jadi random lah ya. Modelnya kamu di sini tuh random. Gitu. Nanti kalau kamu bersikap dingin ke dia, kamu nyesal. Nanti kamu bersikap hangat ke dia, kamu juga nyesal. Nah gitu. Gak yang all out kamu di dalam hubungan dengan si dia ini. Gak mau kamu kayak terima resiko pahit. Gitu ya. Dan kadang-kadang kamu yang seperti, aduh maunya dia aja ya. Maunya dia aja mengerti. Untuk mengambil sikap ngedeketin kamu. Gitu loh. Dia yang ngasih tahu sama kamu, sebaiknya kamu ini tuh bagaimana ke dia.
gitu ya. Karena kalau kamu mikir sendiri buntu, gitu loh. Jadi maunya kamu untuk beberapa, dia membantu kamu untuk mengarahkan, ya, memandu kamu untuk mengarahkan seharusnya kamu seperti apa kepada dia. Gitu ya kan? Diam-diam ada begitu keinginannya kamu kan? Nah, di sana. Karena ketidakmampuan itu tadi, bukannya ini bisa-bisa ya. Malah bukannya memang pribadinya kamu plin-plan kayak gini ya. Tapi kayaknya khusus hanya untuk kasus bersama dengan dia aja. Karena malah kamu orangnya cakep ini sesungguhnya kan. Misalnya kalau di urusan pekerjaan, ligat kamu, ngerti kamu, begini caranya, begitu caranya. Paham kamu bagaimana harus mengambil tindakan gitu. Tapi dalam hubungan dengan dia, tiba-tiba kamu dalam mode bego. Gitu kan. Kamu dalam mode tidak menentu gitu. Kambuh bodohnya kamu, entah bodoh dari mana gitu ya. Tapi kalau khusus dengan urusan sama si dia, ya bodohnya itu tuh kambuhan gitu. Misalnya karena ada masanya kamu bisa tenang gitu ya. Kamu bisa kayak relax tanpa pikiran tentang dia untuk 1 hari, tapi 2 hari udah heboh lagi sendiri gitu ya. Kamu bisa tenang 1 bulan, tapi nanti terganggu lagi kamu untuk sekian minggu. Nah gitu, makanya kata Mari untuk beberapa ini tuh kondisi kambuhan bagi kamu gitu loh. Nah kalau kamu pertama kali baru mengalami kebingungan seperti ini, sebelum-sebelumnya tidak pernah, maka ini keliru-keliru kamu ini akan menjadi pola. Jadi nanti kamu tuh sibuk nih ya, bisa-bisa ya kalau kamu cukup familiar tentang tarot ini, mau ini ya kamu jalan-jalan ke beberapa channel gitu ya, dengan harapan kamu bisa dapat clue, kamu bisa dapat petunjuk gitu ya. Tapi ya namanya kalau kamu ke general reading seperti ini ya, bukan private reading, bisa-bisa dia juga jadi makin bingung kamu. Itu loh. Nah, jadi kalau boleh Mari saran bagi kalian yang merasa agaknya resonate bacaan ini, ndak ada salahnya ya jika kamu punya waktu, jika kamu punya jika kamu punya duit gitu ya. Sebab kalau untuk personal reading itu kan harus ada ya pertukaran energinya. Gitu loh. Kamu kasih duit, tarot reader atau praktisi apapun itu yang kamu kunjungin, itu tuh memberikan bantuan pelayanan pembacaan kepada kamu. Kan seperti itu ya. Nah, jadi ngasih waktu juga tarot readernya. Nah, jadi ya ada pertukaran energi di sana. Marliat itu tuh kayaknya lebih cocok kalau kamu personal reading, private reading, daripada kamu sibuk jalan-jalan nyari informasi pembacaan umum. Karena ini kan energi orang rame-rame ya. Nah, kalau boleh saran gitu ya. Kalau tidak ya nikmati, nggak apa-apa sih. Ini akan menjadi pengalaman berharga juga untuk kekayaan hidupnya kamu gitu ya. Nah di sana. Jadi bisa-bisa memang kalau untuk keputusasaan itu ya kadang-kadang datang gitu. Udahlah, nggak lagi lah dengan dia. Bener-bener gitu, seolah-olah kayak bener-bener putus asa tentang nasibnya kamu di hubungan ini gitu. Tapi sebentar lagi kamu bisa kayak berontak, kamu kayak pengen melawan dari keadaan gitu ya. Tapi ya tetap energinya itu tuh kok nggak jos ke satu arah ya. Apakah pergi ataukah berjuang di hubungan ini. Nah, kalau dilihat dari si dianya sendiri, gini ya, kalau untuk menerima kamu, tapi sebatas sebagai teman ya, atau paling jauh teman dekat, Mari lihat teman mesra, Mari lihat orang ini mau. Tapi kalau untuk berkomitmen relationship dengan kamu, nah ini nampaknya dia belum mau lah ya, setidaknya sampai tanggal 14. Gitu loh. Lebih daripada teman dekat, teman tapi mesra, orang ini tuh belum.
belum. Gitu loh. Kok kayaknya memang dia sudah punya kenyamanan dalam hidup dia sendiri nih. Mari lihat ya. Dia memang tidak jaim untuk menolak kamu kalau kamu berusaha untuk deketin dia. Gitu. Tapi sambutan seperti bagaimana maksud tujuannya kamu, ya caranya dia menyambut kamu. Nah, mari lihat belum ke situ dia arahnya. Energi si seseorang ini. Gitu loh. Kalau kamu say hello sama dia, dia akan hai gitu juga sama kamu. Jadi dia ndak juga akan cuekin kamu, ya. Tapi di situ tentu saja dia tanpa memaksakan dirinya dia ya. Jadi misalnya begini, pas kamu chatting dia, contoh ya, kamu say hello sama dia. Pas memang dia lagi bobok misalnya ini contoh. Walaupun dia tahu bahwa ada chattingan dari kamu, bisa-bisa dia ndak akan mensegerakan dirinya dia untuk merespon kamu. Gitu loh. Ya. Jadi maksudnya dia udahlah aku bobok dulu lah gitu. Ntar kalau aku udah bangun bobok, udah mandi, udah ngopi, baru nanti tak jawab kamu. Gitu dianya. Ndak yang dia kayak, aku di chatting nih, udah langsung cepet balas biar Scorpio-nya nggak nunggu aku, ya, nggak nunggu balasan dari aku, langsung dia perlu apa, Scorpio-nya perlu apa, inginnya seperti apa, biar langsung aku tangani. Dia yang kayak gitu tuh nggak mau memang. Mari lihat, nggak mau dia, gitu loh. Memang kayak ada seperti satu sisi nggak mau bikin kamu merasa marah ya, merasa malu gitu. Kalau untuk menjaga harga dirinya kamu, sebenarnya ada ini niatannya dia menjaga harga dirinya kamu itu, gitu ya. Tapi kayak gimana caranya dia menjaga harga dirinya kamu, belum tentu itu tuh boleh memuaskan kamu di sana. Jadi kalau untuk harapanmu misalnya ya, ada harapanmu, dianya tuh benar-benar paham gitu ya, bersikap ke kamu. Nah, keinginan kayak gitu tuh nampaknya belum bisa tercapai ya, belum bisa kesampaian. Setidaknya sampai tanggal 14 ini. Setelah tanggal 14 embuh lah, nggak tahu. Nah di situ. Ya, dia nggak memaksakan diri, tapi dia nggak akan memaksakan diri untuk bersikap manis sama kamu, tapi dia juga tidak akan melakukan upaya yang disengaja untuk mengecewakan kamu. Gitu. Nah karena itu tadi prinsipnya dia bahwa setidaknya untuk sampai saat sekarang ya, tanggal 14 maksudnya, nggak mau lebih orang ini ke dirimu. Belum ada alasan untuk lebih. Membuka diri iya, gitu ya. Tapi geragas ke kamu, tidak, gitu. Lah orang tujuannya dia cuman temen sama kamu, atau temen tapi mesra saja sama kamu, itu yang paling jauh di sana. Ya, tapi teman tapi mesra itu tuh Marliat kayaknya sedikit ya, sedikit banget. Nah di situ lebih kepada pertemanan saja di situ, ya. Nah kalau misalnya dianya itu tuh gebetannya kamu, maksudnya kamu naksir sama dia. Nah kalau kamu tanya, Cici Mari apakah dia sudah naksir juga sama aku? Belum sih kalau Mari lihat, belum. Gitu. Cuman apakah dia akan berkenan untuk di PDKT-in sama kamu? Berkenan. Malah berkenan. Gitu. Tapi tentu saja perkenanannya dia ini tuh bukan berarti bahwa dia yang akan aktif ya, proaktif dalam hubungan kalian. Oh tidak. Yang proaktif itu tuh mestilah dirimu. Ya, kalau memang kamu menginginkan lebih dekat dengan seseorang ini ya, harus kamu yang proaktif, gitu loh. Kalau model dia hanya terbuka untuk menerima kamu, begitu, ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Libra, kemudian Gemini ada di situ. Berikut ada energi dari Aquarius, Virgo, dan Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.